Halo, selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kami senang Anda kembali di channel ini, dan kita akan selalu berbicara mengenai fakta yang mengejutkan, ide dan berita konspirasi menarik yang akan membuat Anda terkagum. Dan kali ini kita akan membahas mengenai ilmuwan dan penemuan yang bisa mengubah dunia, tetapi tiba-tiba hilang secara misterius. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan terus nantikan video selanjutnya. Dan kita akan selalu mengupdate informasi dari channel Hariware Mystery untuk konten-konten menarik lainnya. Seperti yang kita ketahui, fisikawan Tiongkok Amerika yang bernama Ning Li melakukan penelitian anti-gravitasi dengan Angkatan Darat Amerika Serikat di Redstone Arsenal di Huntsville, Alabama, yang dimulai pada tahun 2000-an lalu. Dan ternyata, Li menghilang tidak lama setelah menandatangani kontrak dengan militer untuk memindahkan penelitiannya ke eksperimen praktis. Sehingga hal tersebut menciptakan salah satu misteri paling luas dalam sejarah internet modern. Huntsville memiliki sejarah panjang dalam eksperimen teknologi luar angkasa dan militer. Dan ilmuwan yang bernama Li ini telah mendapatkan posisi sebagai ilmuwan peneliti di Pusat Penelitian Plasma dan Aeronomik Luar Angkasa Universitas Alabama pada tahun 1990. Dan pada tahun 1991, ia bekerja sama dengan sesama fisikawan Douglas T untuk menerbitkan serangkaian makalah tinjauan sejawat yang menguraikan pendekatan teoretis terhadap efek anti-gravitasi praktis. Dan teori mereka melibatkan penciptaan medan gravimetri yang tegak lurus terhadap sumbu putaran ion melalui rotasi ion yang disengaja. Dan singkatnya, pada tahun 1997, Li dan tim fisikawan menerbitkan makalah yang telah menguraikan hasil nyata dari pendekatan teoretisnya. Dan mereka melaporkan penurunan berat badan yang tidak wajar untuk massa uji yang digantung di atas superkonduktor. Meskipun pendekatan mereka bersifat teoretis, tetapi mereka telah menyusun peta jalan teoretis untuk melakukan hal tersebut. Tetapi yang seperti yang kita ketahui, mereka menghilang. Hingga saat itu mereka telah menghilang, dan itulah menjadi misteri terbesar yang harus kita ketahui. Seperti halnya ilmuwan yang lain yang bernama Mark McCandless, seorang saksi teknologi anti-gravitasi, dan dia juga mengkhawatirkan keselamatannya perihal mengenai teknologi dan apapun yang berhubungan dengan dirinya. Ternyata sangat banyak kisah penemu yang ciptaannya yang berpotensi revolusioner, namun hilang begitu saja secara misterius. Di belahan dunia lain, kita mengetahui gerakan energi bebas Eropa telah mengalami sejumlah kematian misterius dan hilangnya para pemimpin dan penemunya selama bertahun-tahun. Seperti yang diketahui, orang yang bernama Stefan Marinov, pemimpin gerakan ini, membuat kemajuan signifikan dalam teknologi. Namun gagal sebelum ia dapat mengembangkan prototipe pertamanya. Lalu selanjutnya adalah Dr. John Mullen, seorang ahli fisika nuklir yang pernah bekerja di McDonnell Douglas. Meninggal karena keracunan arsenik dan pacarnya juga ditemukan tewas tidak lama kemudian. Ilmuwan lain yang bernama Rory Johnson menciptakan motor magnetis yang diaktifkan dengan laser fusi dingin, tetapi mati secara tidak terduga segera setelah Departemen Energi Amerika Serikat memerintahkan pembatasan pada teknologinya. Di tempat yang lain, orang yang bernama Mark Tomian mengembangkan prototipe kerja dari teknologi Star Drive miliknya yang menggunakan zero point energy, namun meninggal karena serangan jantung yang tidak terduga tidak lama kemudian. Mungkin dari beberapa ilmuwan tersebut, salah satunya kita bisa mengenal seperti Rudolf Diesel, yang tentunya menemukan mesin diesel yang sering kita pakai pada saat ini. Salah satu penemuan paling signifikan dalam sejarah. Dan diceritakan bahwa Diesel tumbuh dengan bekerja di bengkel kulit ayahnya, tetapi melanjutkan studinya dan mengembangkan minat di bidang teknik. Dia mencapai efisiensi maksimum dengan mesin pembakaran internalnya pada tahun 1897, dan ternyata Diesel menghadapi ancaman dan kritik atas penemuannya dari orang-orang yang menginginkan pujian, dan tentunya tokoh-tokoh yang berpengaruh di industri tenaga listrik tradisional.
Dan ternyata, Diesel menghilang pada tahun 1913 saat berada di kapal penumpang menuju London. Untuk pertemuannya terkait dengan Consolidated Diesel Manufacturing, dan kematiannya masih belum bisa terpecahkan. Meski berakhir tragis, penemuan diesel mungkin kita bisa merasakan dan sangat bermanfaat bagi miliaran orang saat ini. Untuk kisah yang lebih panjang, kita akan memulai dengan ilmuwan yang bernama Tom Ogle dan karburator Ogle. Tom Ogle mengaku telah menemukan karburator pada tahun 1970-an yang secara signifikan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan penemuannya diduga memungkinkan sebuah mobil menempuh jarak lebih dari 100 mil per galon bensin. Sehingga tentu saja disinyalir hal ini menimbulkan ancaman bagi perekonomian minyak. Dan tahukah kita, ternyata kematian mendadak Ogle secara misterius pada usia 24 menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan karena potensi kepentingan finansial. Penemuan efisiensi bahan bakar Tom Ogle atau Ogle Mobile mengklaim peningkatan jarak tempuh yang secara signifikan, tetapi ditolak oleh otoritas energi yang berkuasa pada saat itu. Kita akan melihat yang paling populer dan sangat viral, yaitu mobil bertenaga air Stanley Meyer. Stanley Meyer mengaku telah mengembangkan mobil yang bisa berjalan dengan tenaga air dengan cara memecahnya menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun ada videonya dan dia mendemonstrasikan cara kerjanya, namun penemuannya menghadapi skeptisisme dari komunitas ilmiah mengenai hukum fisika. Yang menjadi pertanyaan, kenapa komunitas ilmiah tersebut menolak gagasan daripada Stanley Meyer? Padahal sudah jelas ada demonstrasinya dan cara kerja yang transparan. Dan kita mengetahui teknologi Meyer menjanjikan energi bebas emisi, namun pada akhirnya beritanya hilang begitu saja, sehingga berkontribusi terhadap teori konspirasi tentang penindasan. Menurut sumber lainnya, mobil bertenaga air milik Stanley Meyer ini berhasil, dan itu telah diuji oleh para ahli otomotif independen yang tidak tergantung pada sponsor ataupun yang lainnya. Dan ternyata Meyer ini ditawari sejumlah besar uang oleh beberapa perusahaan untuk hak patennya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk menjual penemuannya kepada militer Amerika Serikat untuk digunakan dalam kendaraan militer, tank, kapal, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Dan menurut informasi yang beredar, beberapa hari setelah kesepakatan dilakukan, ada yang beranggapan bahwa militer mengambil kendali atas penemuan tersebut, dan Stanley Meyer terbunuh dan penemuannya dihentikan. Dan sumber umum lainnya juga mengatakan bahwa Stan Meyer yang mengembangkan mesin yang berjalan dengan bahan bakar air, tetapi meninggal karena apa yang secara resmi dilaporkan sebagai pendarahan otak saat makan siang dengan calon investor. Dan tentunya ini sangat mencurigakan. Tetapi tidak berhenti di sana. Ilmuwan lain yang bernama Royal Raymond Rife dan mesin Rife-nya. Royal Raymond Rife menemukan mesin pada tahun 1930-an yang dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit dengan menggetarkan patogen pada frekuensi tertentu. Meskipun awalnya ada ketertarikan, klaimnya ternyata ditolak oleh lembaga medis dan dianggap sebagai pseudoscience karena kurangnya bukti yang kuat. Dan karya Rife menuai kontroversi dan pengawasan hukum yang menyebabkan mendiskreditkan mesin dan penelitiannya. Dan ternyata tidak hanya bidang militer, tidak hanya bidang transportasi, bahkan medis, hingga kepada bidang otomotif seperti Preston Tucker dan Tucker 48-nya. Preston Tucker mengembangkan Tucker 48, sebuah mobil canggih yang menampilkan keselamatan inovatif dan desain mekanis pada akhir tahun 1940-an, dan mobil revolusionernya yang pada masanya dilengkapi fitur keselamatan canggih, termasuk roll bar yang terintegrasi, kaca pop-out yang anti pecah, dan banyak hal. Dan fokus Tucker tidak hanya pada apa yang diinginkan oleh pelanggan, namun juga pada apa yang mereka tidak tahu mereka inginkan, seperti keselamatan dan efisiensi daripada bahan bakar. Meski mendapat pujian, kisah Tucker berakhir tragis karena ia hampir dijebloskan ke penjara dan perusahaannya ditutup karena tuduhan penipuan. Dan Tucker menghadapi tantangan hukum
dan liputan media negatif yang menyebabkan kebangkrutan perusahaannya. Tucker 48 tetap menjadi ikon karena fitur-fiturnya tetap dikenang sebagai korban tekanan industri. Dan tentunya juga korban daripada peraturan yang ada di sana. Dan saat ini, Tucker 48 tetap menjadi mobil langka dan tidak biasa di jalan raya. Dan ini adalah sejarah yang bisa dikonfirmasi mengenai Tucker dan inovasinya. Beberapa saat setelah Tucker menciptakan Tucker 48, di sisi belahan dunia lain, William Reese dan Cloudbuster-nya, yaitu sekitar 10 tahun setelah Tucker menciptakan ciptaan yang sangat luar biasa. Seorang petani yang menderita kekeringan menulis surat kepada William Reese untuk meminta bantuan hujan. Dan Reese tiba bersama putranya dan menjanjikan hujan dalam waktu 24 jam menggunakan mesin yang disebut sebagai Cloudbuster. Dan William Reese mengembangkan Cloudbuster, sebuah perangkat yang mengklaim dapat memanipulasi pola cuaca menggunakan energi orgon, dan mempelajarinya selama 2 dekade atau 20 tahunan. Teori dan penemuannya yang tidak lazim menimbulkan penolakan dari komunitas ilmiah dan tindakan hukum dari FDA. Dan ternyata pekerjaan Reese dengan energi orgon yang menyebabkan dia dipenjara dan dihancurkannya penelitiannya. Tentu saja, kenyataannya bahwa ada teknologi yang ditekan dan sengaja disembunyikan. Khususnya kemajuan seperti sel bahan bakar air untuk mobil yang menjanjikan efisiensi energi yang revolusioner. Dan berbagai laporan menyoroti pola historis di mana penemuan-penemuan inovatif telah dipinggirkan karena kepentingan perusahaan, intervensi pemerintah, pertimbangan ekonomi, dan penolakan dari komunitas ilmiah. Tentu saja, komunitas-komunitas tersebut tidak mandiri dan independen, melainkan juga berafiliasi dengan perusahaan besar demi meraup keuntungan yang lebih besar untuk dunia. Contoh spesifiknya termasuk gagasan Nikola Tesla tentang energi bebas dan keadaan misterius seputar mobil bertenaga air seperti Stanley Meyer. Itulah contoh dari sejarah di mana ternyata masih ada yang memegang kendali atas jalannya pengetahuan di dunia dan bagaimana kemajuan teknologi dan pengetahuan berlangsung. Ternyata kita tidak sendiri. Tentu saja ini sangat penting untuk kita ketahui, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Tinggalkan komentar kalian di bawah jika kalian tahu sesuatu yang berbeda dan menarik seperti video ini. Sampai jumpa di video lain yang membahas tentang berita yang lebih mengejutkan, fakta menakutkan, dan ide konspirasi. Dan sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang harus kita lihat mengenai ilmuwan-ilmuwan yang lain yang juga tidak diberitakan. Sampai jumpa lagi.